Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat dan lemah. Beban salib terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin, ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpa kepadanya. Saudara-saudariku, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan mengikuti Engkau. Ampunilah dosa-dosa dan kelalaian kami. Kuatkanlah kami dalam menanggung beban salib hidup kami. Dan bila kami jatuh, mampukanlah kami untuk bisa bangkit kembali. Kerasukan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, kemalasan. Kami pilih semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap percobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat Kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami.
Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tapi ibu sepanjang waktu, hati seorang ibu tak tega menyaksikan anaknya dipukul, ditendang, dirajam di bawah beban salib yang berat. Maria ibu Yesus dengan hati yang terpukul menyaksikan penderitaan anaknya itu di depan khalayak banyak. Bahkan ada yang tega membunuh dan membuang bayi yang baru dilahirkannya demi menutup aibnya. Masih banyak ibu-ibu yang ketika dirundung persoalan bukannya diam dan merefleksikan diri, namun sering membagikannya melalui media sosial supaya diketahui banyak orang. Bahkan lebih dari itu, persoalan orang lain pun tak luput dari perhatiannya untuk dipublikasikan melalui media sosial. Kita belajar dari Bunda Maria untuk selalu menyimpan semua perkara di dalam hati dan selalu berpasrah pada kehendak Tuhan. Kita belajar dari Bunda Maria yang memandang anaknya Yesus di jalan terpaku tak berdaya karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu dan memohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, kasih dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus sangat letih dan lemah. Padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota.
Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Simon dari Kirene, seorang petani yang lugu dan sederhana, hatinya tersentuh dan tergerak untuk ambil bagian dalam memanggul salib ketidakadilan yang ditimpahkan kepada Yesus. Simon membantu Yesus dengan tulus, tanpa meminta imbalan atau motivasi untuk mendapat pengakuan atau penghargaan. Simon hadir di saat murid-murid Yesus yang setiap hari bersama dengan Yesus. Tidak ada sampingan penderitaan bersama di sekitar kami dengan mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Amin. Yesus yang lembut dan rendah hati, kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami. Persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih dan seluruh dunia, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan,
tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin Yang berbeda agama, suku, ras, maupun golongan. Semoga kami semua bisa terhindar dari bahaya perpecahan, penyesalan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan dan bersyukur kepadamu. Dengan bersusah payah memanggul salib penderitaan, Yesus sampai di Golgota. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, yang mengorbankan nyawamu supaya kami selamat. Kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu menyelamatkan kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Saudara-saudari, karena dosa kita, maka Yesus wafat di kayu salib. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sembari merenungkan peristiwa kematian Yesus, saya mengajak kita semua untuk kembali ke dalam diri kita dan masing-masing kita menjawab pertanyaan Yesus. Tetapi menurutmu, siapakah aku ini? Kematian Yesus terlalu sulit untuk diperdebatkan. Orang Yahudi sejak awal sesungguhnya tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Sesungguhnya ia tahu bahwa Yesus disalibkan dan bahwa Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Penguasa Romawi sangat sukses dalam hal penyaliban dan tidak ada catatan tentang orang yang bisa lolos dari salib mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merenungkan dan mengenangkan sengsara dan wafat Yesus. Namun tidak hanya berhenti sampai pada mengenang saja. Setiap kita pun harus menjawab siapa Yesus bagi masing-masing kita. Di tengah-tengah pelayanannya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Maka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Tetapi kemudian Yesus bertanya secara lebih pribadi kepada Petrus, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kitab suci tidak hanya menyingkapkan drama yang membuktikan pernyataan Yesus tentang dirinya. Alkitab juga menghadirkan tafsiran dengan keterangan yang doktrinal dan sah. Kita sekarang tidak hanya bisa mengetahui siapa Yesus, tetapi juga mengetahui apa artinya bagi kita jika dia adalah orang yang sesuai dengan pernyataannya dan sudah menyelesaikan semua hal yang harus dilakukannya. Lalu bagaimana respon kita? Disinilah letak pujian, disinilah letak doksologi, disinilah letak di mana kita mengagungkan karya Tuhan. Yesus Tuhanmu disalibnya. Umat dipersilakan masuk ke dalam gereja.